Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dalam kajian rutin kita setiap Rabu di channel YouTube Ghazwa TV dan channel Instagram Ghazwa TV. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji tafsir Juz Amma. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa pembahasan tafsir Al-Quran itu adalah sebuah pembahasan yang sangat agung dan dia merupakan pokok dari ilmu. Pokok dari ilmu. Kenapa dikatakan pokok dari ilmu? Karena seluruh petunjuk hidup itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat itu tergantung dari seberapa pahamnya kita terhadap kandungan Al-Quran dan seberapa besar keinginan kita untuk mengamalkannya. Hanya saja di zaman ini, Masya Allah, banyak dari kita yang telah menghajar Al-Quran. Menghajar Al-Quran. Apa itu hajarul Al-Quran? Ya. Kata al-hajar itu sendiri dalam bahasa Arab lawan kata dari al-wasl yang bermakna menyambung. Berarti kalau lawan kata dari menyambung itu apa? Memutus. Ya. Dia memutus, dia meninggalkan. Sedangkan maksud dari hajrul Quran adalah dia meninggalkan Al-Quran dan berpaling darinya. Memang ada pada hari ini orang yang berpaling dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Banyak. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keluhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Furqan. Ya, surah Al-Furqan ayat 30 ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diabadikan perkataannya oleh Allah dalam Al-Quran, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Muhammad berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini sudah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Sesuatu yang ditinggalkan. Apa maksudnya yang ditinggalkan di sini? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Al-Fawaid, hajrul Quran itu beberapa macam. Ya, meninggalkan Al-Quran itu ada beberapa macam. Yang pertama, dia tidak mendengarkan, dia tidak mengimani dan tidak memperhatikan. Ketika Al-Quran dibacakan pada dirinya, coba kita lihat bagaimana keadaan orang-orang ketika dibacakan Al-Quran pada dirinya. Apa yang dia lakukan pada saat itu? Apakah dia mendengarkan atau tidak? Kalau dia mendengarkan, apakah dia imani? Ya. Kalau dia imani, apakah dia amalkan? Atau setidaknya dia tidak memperhatikan ketika dibacakan Al-Quran padanya. Ya. Yang kedua, maksud dari hajrul Quran ini meninggalkan Al-Quran, yaitu dia tidak mengamalkannya. Dia tidak menegakkan apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang itu dia membacanya, dia imani, ya, dia membaca Al-Qur'an tapi dia tidak amalkan. Ini termasuk dari hajrul Quran, meninggalkan Al-Qur'an. Kita lihat banyak orang pada hari ini datang ke masjid, dia sholat, kemudian dia baca Al-Quran. Tapi ketika dia keluar dari masjid, setelah dia membaca Al-Quran, kelakuannya
sama seperti biasa. Ya, tetap melakukan dosa, tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, dia baca ayat masalah riba misalnya, kemudian dia keluar masuk ke kantornya, kantor ribawiyah. Ya, Masya Allah. Banyak yang seperti ini. Dia tidak mengamalkannya. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dari bentuk hajrul Quran atau meninggalkan Al-Quran, atau yaitu dia tidak menjadikan Quran itu sebagai hukum dan dia tidak berhukum dengannya. Ini termasuk juga meninggalkan Al-Quran. Yang keempat, nah ini yang paling penting, yaitu dia tidak mentadabburinya. Dia tidak paham maknanya. Dia tidak ketahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu. Ya. Oleh karena itu, hari ini kita berusaha untuk mentadabburi makna dari ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Antum bisa lihat kenapa sebagian besar orang pada hari ini masih melakukan praktek kesyirikan, melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, ya, baik dalam masalah akidah, muamalah, akhlak dan sebagainya. Karena mereka gagal memahami dan mentadabburi Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Al-Qur'an hanya didengarkan tapi tidak dipahami kandungan maknanya. Dia hanya dibaca hanya untuk sekedar mendapatkan pahala dari bacaannya. Ya, tapi Al-Quran itu sendiri tidak mampu mengubah hidupnya, tidak mampu mengubah perilakunya, tidak mampu merubah akhlaknya. Dia tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pelita dalam hidupnya. Karena Al-Quran itu sendiri tidak dia gunakan sebagaimana mestinya. Ya, atau masih pernah lihat orang-orang sekarang kalau habis baca Al-Quran, cium Al-Quran. Ya, itu untuk apa? Katanya untuk apa? Penghormatan. Ya, Masya Allah. Penghormatan itu bukan seperti itu. Menghormati Al-Quran adalah dengan mengamalkannya, tidak meninggalkannya. Ya, oleh karena itu pelajaran tafsir adalah pelajaran yang sangat penting karena bisa membantu kita untuk memahami apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pencipta kita, Sang Khalik. Ya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sementara ini kita sudah membahas 2 surah ya. 2 surah sampai kemarin sudah bahas surah An-Nas dan Al-Falaq. Dan hari ini insya Allah ta'ala kita akan bahas masuk ke dalam surah Al-Ikhlas. Baik. Dan surah Al-Ikhlas ini yang kita akan bahas pada hari ini adalah salah satu dari surah di Juz Amma. Ya. Seperti yang mungkin sebagian dari kita belum mengetahui bahwa Juz Amma ini termasuk dari surah-surah Al-Mufassal. Surah-surah Al-Mufassal. Apa itu surah-surah Al-Mufassal? Al-Mufassal itu artinya yang terputus-putus ya. Ya. Dinamakan demikian karena surah-surah yang masuk dalam surah Al-Mufassal ini adalah surah-surah yang pendek. Pendek-pendek dan ayat-ayatnya pun pendek. Itu makanya dinamakan surah Al-Mufassal. Ya, ulama berbeda pendapat dari mana mulainya surah Al-Mufassal ini. Dari mana dihitungnya? Ada yang mengatakan dari surah Al-Hujurat sampai surah An-Nas. Ada yang mengatakan dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Ya. Dan surah-surah Al-Mufassal ini biasanya dijadikan surah-surah yang paling pertama dihafal oleh para penghafal Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena dia pendek dan lebih mudah untuk dibaca atau lebih mudah untuk dihafalkan. Ya, makanya kalau ada dari antum yang ingin menghafal Al-Quran, sebaiknya dimulai dari surah Al-Mufassal ini, dari yang pendek-pendek ayatnya. Ya, mulai dari surah An-Nas sampai surah Qaf atau surah Al-Hujurat. Ya. Setelah itu baru antum bisa mulai dari surah Al-Baqarah. Ya, jangan langsung hantam Al-Baqarah. Berat, ya, berat. Antum baru sampai ayat 20, ayat 30 udah jatuh mental. Kenapa? Karena ayatnya panjang sekali. Antum menderita lihatnya nanti. Baru lihat 1 halaman sudah lihat 1 ayat itu panjang sekali masalah hukum. Ya. Jadi kalau antum mau menghafal, hafal dari surah-surah pendeknya dulu, ya. Alhamdulillah. Di sini teman-teman sudah hafal juz amma ya? Sudah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik.
Dan surah-surah Al-Mufassal ini banyak dipilih oleh Rasulullah SAW ketika memimpin sholat. Ya, sholat Isya, sholat Maghrib, sholat Subuh. Ya, beliau banyak memilih dari surah-surah Al-Mufassal. Dan ini juga dicontohkan oleh banyak imam-imam kita yang mengimami masjid-masjid besar ya di seluruh dunia, Saudi Arabia. Ya, mereka juga sering membaca surah-surah Al-Mufassal ini. Baik. Sebenarnya kalau antum mau tahu ya, orang yang menghafal surah-surah pendek ini, Al-Mufassal ini bisa termotivasi orang itu. Termotivasi untuk apa? Termotivasi untuk memperbanyak sholat sunnah. Coba antum kalau sholat sunnah, enak tidak kalau punya hafalan? Enak sekali. Antum malam-malam bangun sholat witir misalnya, sholat tahajud, tutup sama witir. Itu kalau antum punya hafalan, nggak terasa. Antum baca 2 lembar itu nggak terasa. 2 lembar itu antum nggak terasa bacanya. Surah Qaf saja antum baca sampai habis, itu nggak terasa kalau antum sudah punya hafalan. Makanya dengan hafalan-hafalan dari surah Al-Mufassal ini memotivasi antum untuk memperbanyak sholat sunnah. Ya. Dan itu tempat kita memurojaah hafalan. Ada yang sudah masuk juz 29 sini hafal? Udah ada yang juz 29. Udah selesai juz 29 sudah. Iqbal. Oh belum, Masya Allah. Ya. Jadi itu memotivasi kita untuk sholat malam atau sholat sunnah lainnya. Taib. Di antara keistimewaan dari surah-surah yang ada di dalam juz amma ini, surah-surah di dalam juz amma ini banyak membahas tentang keimanan. Keimanan pada Allah, keimanan terhadap hari akhirat, iman kepada Rasulullah SAW. Ya, hampir tidak ada ayat-ayat tentang hukum di dalamnya. Ya. Dan ini seluruh poin-poin kenapa diturunkan ya juz amma ini dengan ayat-ayat yang pendek, di dalamnya ada peringatan ya. Memerintahkan orang untuk beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, percaya kepada hari kiamat. Karena seluruh poin-poin yang ada di dalam juz amma ini itu yang semua yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Diingkari oleh orang-orang musyrikin. Makanya kalau antum mengerti tafsir atau makna dari juz amma itu sendiri, 3 poin tadi ya, iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada Rasul, ini selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, diulang-ulang terus. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan surah yang ke-112 yaitu surah Al-Ikhlas. Ya. Baik. Surah Al-Ikhlas itu dalam bahasa Arab itu dari kata khalasa yang artinya murni ya. Yang artinya murni. Dan Al-Ikhlas itu sendiri artinya pemurnian. Tapi ada satu yang menarik ini. Biasanya nama surah-surah itu diambil dari satu kata yang terkandung dalam surah itu. Ya. Misalnya surah Al-Baqarah, ya. Kata Baqarah itu sendiri diambil dalam surah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Misalnya lagi dalam surah Al-Maidah misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila 'alaina ma'idah." Ada Maidah, ya, diambil dari penggalan dari atau kata yang ada dalam surah tersebut. Nah, di surah Al-Ikhlas ini menariknya dari awal ayat sampai akhir ayat tidak ada satupun kata menyebut tentang Al-Ikhlas. Jadi kenapa disebut dengan surah Al-Ikhlas? Ibnu Asir rahimahullah ta'ala pernah berkata, dinamakan surah Al-Ikhlas itu, kata beliau, li'annaha khalisah li sifatillah wa taqaddas. Karena dia murni membahas tentang sifat Allah. Dia murni membahas tentang sifat Allah.
aw li'annahu lafidh biha qad akhlasat tauhid lillahi azza wajal, atau orang yang mengucapkannya dan membacanya itu sudah mengikhlaskan tauhidnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membacanya, yang mengucapkannya itu sudah mengikhlaskan tauhidnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dengan surah Al-Ikhlas, ini juga karena ada sejarahnya, ada asbabun nuzulnya, sebab dia turun. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Abi Asim, yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ubay bin Ka'ab ini berkata bahwasanya ada orang-orang musyrikin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata pada Rasulullah, "Unsub lana rabbak." Unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, sebutkan nasabnya Rabbmu kepada kami. Diminta sebutkan nasabnya Rabbmu kepada kami. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Maha Satu. Allah As-Samad. Ya, nanti sebentar kita tafsirkan apa As-Samad itu. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang sekufu, setara. Coba lihat di sini apa pertanyaan orang musyrikin, unsub lana. Sebutkan nasabnya Rabbmu. Berarti pertanyaan ini menyanyikan silsilah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Nabi. Ya, kalau ditanya nasabmu dari mana? Ya, nasab saya dari sini, dari sini, dari sini gitu. Ya. Mereka ini menanyakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka dengan menurunkan surah Al-Ikhlas. Ya. Dan Allah menjelaskan bahwa Tuhan itu, Rabb itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah tempat makhluk bergantung. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada yang setara dengan dia. Allah tegas di sini. Menjawab pertanyaan orang-orang musyrikin. Makanya surat ini dari awal ayat sampai akhir ayat menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga inilah rahasia kenapa surah Al-Ikhlas itu dikatakan sepertiga Al-Qur'an. Pernah dengar kan? Pernah dengar qul huwallahu ahad itu sama dengan membaca sepertiga Al-Qur'an? Pernah dengar? Ya. Ini rahasianya. Kenapa? Disebutkan dalam hadis Abu Darda radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an?" Apakah salah seorang di antara kalian itu tidak mampu membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa seseorang bisa membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam?" Beliau berkata, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Kenapa sepertiga Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu mengandung 3 bagian yang sangat penting. Terbagi 3 bagian yang sangat penting. Yang pertama, Al-Qur'an itu membahas tentang hukum-hukum. Yang kedua, Al-Qur'an itu membahas tentang janji-janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka. Yang ketiga, Al-Quran itu membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Ikhlas ini ya berisi khusus membahas tentang atau menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia dihitung sebagai sepertiga Al-Quran. Tapi ingat, jangan sampai antum berkata atau jangan sampai antum berpikir bahwasanya kalau saya sudah baca Al-Ikhlas 3 kali berarti sudah khatam Al-Quran saya. Salah. Ya, tidak begitu. Ya, maka dikatakan Al-Ikhlas ini murni. Ya, pemurnian. Karena dia membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia memurnikan Allah dari prasangka-prasangka orang musyrikin yang sangat jelek terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang menyangka Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak.
Ya, makanya Al-Ikhlas ini adalah salah satu surah yang paling agung di dalam Al-Quran dan ini adalah salah satu keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Yang kedua, dari keutamaan surah Al-Ikhlas sendiri, yaitu dia adalah surah yang sangat sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan ya, surah yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan keutamaan surah tersebut. Ya, ketika Nabi membacanya berarti ini wahyu dari siapa? Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah SAW menyunahkannya berarti itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya, dan tidaklah Muhammad itu berkata-kata sesuai dengan hawa nafsunya melainkan adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau Rasulullah SAW menyunahkannya berarti ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita perhatikan surah Al-Ikhlas ini dibaca kapan saja? Ayo kita hitung sama-sama ya. Mulai dari bangun tidur. Kapan saat kita bangun tidur, mulai dari saat kita bangun tidur, kapan disunahkan baca surah Al-Ikhlas? Kapan bangun tidurnya? Sholat subuh. Ya. Pada waktu mau sholat subuh kapan dibaca? Qobliyah subuh. Qobliyah subuh disunahkan untuk membaca rakaat pertama Al-Kafirun dan surah yang kedua, rakaat kedua apa? Al-Ikhlas. Jadi pertama. Setelah itu kita sholat fardu. Setelah sholat fardu kita berzikir, ya. Zikir sholat setelah sholat subuh. Berapa? 1 kali. Bisa sampai 3 kali. Ya. Kemudian setelah zikir sholat, apa lagi? Zikir pagi dibaca berapa kali? 3 kali. Setelah itu masuk waktu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita baca 1 kali lagi. Kan zikirnya ya. Setelah itu masuk sholat asar. Setelah sholat asar kita baca lagi 1 kali. Disambung dengan apa? Zikir petang. Zikir petang berapa kali? 3 kali. Ya. Setelah itu maghrib. Setelah sholat maghrib ada zikirnya. Zikirnya berapa kali? 1 kali. Kemudian apa lagi? Ya. Setelah pada waktu baca sholat sunnah ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib disunahkan juga untuk membaca Al-Ikhlas. Atau pada sholat maghribnya ya, maaf. Sholat maghribnya itu disunahkan untuk membaca Al-Ikhlas di rakaat keduanya. Itu sudah 1. Setelah itu zikir. Zikir setelah sholat maghrib baca lagi. Setelah itu zikir setelah sholat isya baca lagi 1 kali. Kapan lagi? Sebelum tidur. Zikir sebelum tidur. Kapan lagi? Ini pada waktu tawaf. Kapan waktu tawaf? Yang sudah umrah. Setelah tawaf pergi ke belakang makam Ibrahim, baca ayat surah yang rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Ya. Terus yang terakhir pada waktu kita bangun sholat tahajud. Sholat witir. Qul huwallahu ahad. Minimal berapa? Minimal 17 kali sehari semalam. Insya Allah. Ya. Ini semua disunnahkan. Kenapa? Kalau melihat dari kandungan ayatnya, Allah ingin mengingatkan pada kita semua betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kecintaan dengan surah ini saja menjadikan Allah menjadi cinta kepada kita. Ya, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ada seorang sahabat diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya ada seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan. Ketika dia memimpin pasukan ini masuk waktu sholat berjamaah. Jadi dia memimpin sholat berjamaah tersebut. Ya, setiap kali dia menutup surahnya, jadi dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surah pendek. Setelah baca surah itu,
dia tutup dengan Al-Ikhlas. Itu selalu dia lakukan. Sehingga orang-orang pada bertanya dan melaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menanyakan kepada dia, kenapa kamu lakukan itu? Apa kata dia? Li'annaha sifatur rahmani wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surah ini merupakan sifatnya Ar-Rahman, sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dan aku sangat suka membacanya, sangat mencintainya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Kabarkan kepada dia bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Anda lihat teman-teman di sini kalau pimpin sholat di sini selalu baca Al-Ikhlas ya. Mudah-mudahan baca Al-Ikhlas itu karena kecintaan pada surah ini, bukan karena cuman itu saja hafalannya. Insyaallah ya. Innamal a'malu binniyat ya. Sesungguhnya amalan itu setiap amalan tergantung niatnya. Ya. Mudah-mudahan teman-teman ini Anda lihat Masya Allah mungkin cinta sama Al-Ikhlas jadi paling sering baca Al-Ikhlas pada mimpin sholat. Ya. Baik. Baik. Dan di antara faedah disunnahkannya membaca surah Al-Ikhlas ini agar kita selalu memperbaharui tauhid kita. Mengingatkan kita bahwa yang satu-satunya berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ya kandungan surah itu sendiri. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dialah Allah Rabbul Alamin, pemiliknya, Rabbnya alam semesta. Penguasanya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi dan seluruh yang ada di dalamnya. Dan di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita tentang syarat-syarat Tuhan itu. Syarat-syarat Tuhan. Ya. Kalau mau jadi Tuhan ini syaratnya. Apa syarat-syarat itu? Pertama, Allahu Ahad. Allah itu Maha Esa. Harus satu. Harus satu. Maha Esa dalam apa? Pertama, Esa dalam rububiyahnya. Hanya Allah yang mampu menciptakan seluruhnya. Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Allah yang memberi manfaat. Allah yang menolak mudarat. Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Allah yang maha mengetahui apa saja. Segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, baik apa yang terbetik dalam hati, semua Allah ketahui. Dialah Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, dialah satu-satunya Allah yang mampu menciptakan muka-muka antum semua, bentuk-bentuk antum semua. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghilangkan itu semua. Ya. Dan dialah Allah tempat kita memohon. Ini semua rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sendirian yang mengatur alam semesta ini, tidak ada yang membantunya dan Allah tidak butuh bantuan. Tidak ada yang bersekutu dengan, tidak boleh ada yang bersekutu dengannya. Makanya ketika ada yang mengatakan bahwa dia mengetahui hal yang gaib, maka pada hakikatnya dia telah menyalahi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan saya mengetahui hal yang gaib, berarti dia telah menyalahi tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang mengatakan dia bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya, maka pada dasarnya dia telah menyalahi tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita jadikan Allah sebagai satu-satunya pemilik alam semesta ini, maka sudah sepantasnya Allah lah yang satu-satunya berhak untuk diibadahi. Itulah tauhid uluhiyah. Ya. Coba kita lihat, coba kita perhatikan Tuhan-Tuhan yang dimiliki agama lain. Coba kita lihat. Coba lihat Tuhannya orang Nasara, orang Kristen. Trinitas. Ya, Tuhannya orang Hindu apalagi. Masya Allah, ada berapa Tuhannya orang Hindu? Banyak sekali. Ada dewa yang mencipta. Ada dewa yang merusak. Ada dewa yang mengatur kasih sayang. Ada dewa yang mengatur rezeki. Ada dewa yang mengatur laut. Ada dewa yang ini, Masya Allah. Subhanallah. Untuk mengatur alam semesta saja butuh banyak dewa. Ya, coba di satu perusahaan saja, kalau terlalu banyak pemimpin kira-kira apa? Bentrok, rusak, orang jadi bingung. Ya, di dalam rumah tangga saja, suami yang diangkat jadi pemimpin, istri pula jadi pemimpin. Kira-kira apa yang terjadi? Bentrok habis-habisan. Ya, Insya Allah, amburadul pasti ya. Ini baru satu syarat saja. Ya,
Baru satu syarat, Tuhan itu harus cuma satu. Yang lain sudah gugur berarti. Agama-agama lain Tuhannya sudah gugur. Ya, udah nggak masuk di akal. Ya, jadi udah nggak bisa dikategorikan Tuhan. Tuhan itu harus satu, cuma satu yang mengatur. Baik. Kemudian Allahus Samad. Allah, ketika Allah itu satu, maka Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Ya, malah yang lainnya ini membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa itu As-Samad? As-Samad itu salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, As-Samad itu berarti Allah Subhanahu wa taala yang segala sesuatu itu mengharap hanya kepadanya. Dalam apa? Dalam memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhannya. Memenuhi permintaan-permintaan makhluk. Ya, berarti kalau ditafsirkan bahwa As-Samad itu tempat bergantung makhluk, maka ini sudah mendekati makna yang saya bilang tadi. Ya, Tuhan harus jadi satu. Kalau dia menjadi satu, berarti semua makhluk bergantung pada ini. Ya, baik. Coba kita lihat misalnya Tuhan yang diakui oleh orang Nasrani. Coba kita lihat. Ya. Antum pernah dengar gak? Kalau dulu dikhabarkan dalam kitab mereka bahwa Yesus itu pernah kelaparan. Pernah dengar? Dia pernah kelaparan. Orang yang kelaparan berarti butuh terhadap makanan. Berarti ada kata membutuhkan. Berarti dia bergantung kepada sesuatu. Berarti kategori Tuhan sudah hilang dari dia. Pernah juga dikisahkan bahwa Yesus itu pernah sangat kecapean. Saking capeknya dia tertidur di atas kapal. Dibangunkan sama pengikutnya. Gak bisa bangun karena saking capeknya. Karena saking capeknya dia butuh apa? Butuh tidur. Berarti dia membutuhkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Tempatnya bergantung makhluk. Allah tidak butuh tidur, tidak butuh ngantuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak butuh, tidak ditimpa ngantuk, tidak tidur. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Baik. Yang ketiga, Allahus Samad, kemudian lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid tidak beranak. Tidak melahirkan, tidak menghasilkan keturunan. Wa lam yulad, tidak pula dilahirkan, tidak pula diperanakkan. Coba kalau Tuhan itu beranak, Pak. Coba kalau Tuhan itu beranak. Berarti dia enggak esa lagi kan? Betul tidak? Karena sudah ada generasinya. Kalau dia Tuhan melahirkan, ada Tuhan, melahirkan anak, berarti anak itu juga jadi Tuhan. Ya? Berarti sudah ada dua Tuhan. Ya? Baik. Sekarang karena dia butuh adanya anak, dia butuh adanya pasangan, betul? Kalau ada pasangannya berarti dia membutuhkan pasangan. Di sini garis bawahnya lagi apa tadi? Butuh. Ya? Baik. Sekarang kalau ada raja. Raja mempunyai anak. Bukannya anak ini akan jadi raja juga nanti? Betul ya? Kemudian anak ini juga akan diperlakukan seperti raja. Betul? Berarti sudah dicoret kategori Tuhan tadi. Gak mungkin berbilang. Ya. Dan raja kenapa mau punya anak? Karena dia tahu suatu saat dia akan mati, betul? Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati. Dia yang maha hidup, maha menghidupkan, maha kekal. Masya Allah. Ya, di sini sudah terbantahkan. Allah membantah mereka. Lam yalid
wa lam yulad, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba dibuka surah surah Az-Zukhruf ya. Surah Az-Zukhruf, surah 43 itu. Ayat 81. Ya, surah Az-Zukhruf ayat 81. Coba dibuka. Coba, ada teman yang baca satu. Ini menarik sekali ini surah. Ada yang baca? Surah Az-Zukhruf, coba dibaca. Surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 81. Ayo, kasih keras suaranya. Bambi aja. Udah. Kasih besar suaranya. Artinya aja, nggak usah baca ini. Anak nggak ngetes sekarang. Itu bagiannya Ustadz Thoib dengan Ustadz Umar. Ya, Masya Allah. Sudah baca ya artinya ya? Baik. Ini anak takut tadi suruh baca teman-teman, nanti dikirain suruh baca Arabnya nanti. Baik. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar Allah Ar-Rahman itu, yang Maha Pengasih itu punya anak, maka akulah orang yang paling pertama akan menyembahnya. Ya, coba di sini Allah memerintahkan Rasulullah SAW. Katakan wahai Muhammad sama mereka, kalau Allah punya anak, kamu yang paling pertama sembah dia. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada yang mengatakan Allah punya anak, maka anak itu saya yang paling pertama sembah dia. Ya. Kalau Allah punya anak, berarti konsekuensinya dia butuh kepada anak itu. Ya, konsekuensinya dia butuh pasangan lagi seperti yang saya bilang tadi. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan, tidak juga diperanakkan. Ya. Kalau Tuhan itu dilahirkan, berarti ada yang melahirkan Tuhan itu, betul? Kalau ada yang melahirkan Tuhan itu, berarti yang melahirkan Tuhan itu harus juga ada yang melahirkan, betul? Dan begitu seterusnya. Ya. Jadi konsekuensinya batil sekali pemahaman seperti ini. Ya. Seperti anggapan seorang ateis misalnya. Ateis mengatakan semua yang terjadi alam semesta ini terjadi begitu saja. Tiba-tiba muncul. Masuk di akal enggak pemikiran seperti ini? Enggak masuk di akal. Bagaimana sesuatu bisa muncul tanpa ada yang menciptakannya? Yang menyebabkan itu terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala sifatnya apa? Azali. Huwal awwalu wal akhir. Dia yang paling pertama, dia yang paling terakhir. Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kekal. Yang paling pertama, yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Baik. Dan terakhir, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara, tidak ada yang serupa dengannya. Ayat ini menegaskan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tidak ada yang setara dengannya. Dia yang sendiri dengan keesaannya, dia yang sendiri dengan kekuasaannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya surah Al-Ikhlas ini adalah bantahan terhadap orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Allah tegaskan kemurkaannya di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Coba antum lihat di surah Maryam, surah 19 ayat 88. Coba lihat ini ayat ya. Antum coba hafalkan, coba pahami baik-baik ayat ini. Surah Maryam, surah 19 ayat 88. Allah tegaskan kemurkaannya terhadap orang yang mengatakan Allah punya anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an 'idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirul jibalu hadda an da'u lirahmani walada wa ma yanbaghi lirahmani an yattakhidha walada." Artinya apa? Mereka berkata, Allah Ar-Rahman itu punya anak. Ya, perhatikan. Mereka berkata, Allah Ar-Rahman itu punya anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar, mendatangkan perkara yang sangat mungkar sekali. Gara-gara perkataan itu hampir saja langit pecah. Ya. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard. Bumi hampir terbelah. Wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja gunung itu runtuh gara-gara apa? Anda'u lirahmani walada. Karena mereka mengatakan atau menganggap Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman punya anak. Ya. Coba perhatikan di sini. Mereka berkata Allah Ar-Rahman itu punya anak. Coba dibuka lagi di surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 73. Coba dibuka. Di sini Allah menyematkan kata kafir kepada orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga. Ya, mengkafirkan mereka yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala satu dari tiga. Sudah buka ya? Surah Al-Maidah ayat 73. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Padahal tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, sesembahan yang esa. Coba dibuka lagi di surah Al-Maidah ayat 72-nya. Sebelumnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Dia Al-Masih putra Maryam. Ya. Coba buka lagi surah 18 ayat 5, surah Al-Kahfi ayat 5. Di bagian akhir dari ayat itu, surah Al-Kahfi ayat 5. Di bagian akhir dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala berkata, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Iyaquluna illa kadhiba. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Iyaquluna illa kadhiba. Mereka itu hanya mengatakan dusta belaka. Ya. Tapi Masya Allah ya. Masya Allah. Bersamaan dengan itu Allah Ar-Rahman tetap memberikan mereka rezeki. Coba antum lihat sekarang. Orang-orang yang mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Ada berapa kira-kira jumlahnya di seluruh dunia? Miliaran, betul? Mereka masih hidup tidak sampai sekarang? Masih. Allah masih memberikan mereka rezeki. Masih memberikan mereka udara untuk dihirup. Allah masih memberikan mereka makanan, minuman dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Qais yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, ma ahadun asbaru ala adha yasma'uhu minallahi ta'ala innahum yaj'aluna lahu niddan wa yaj'aluna lahu waladan wa huwa ma'a dhalika yarzuquhum wa yu'affihim wa yu'tihim. Kata Nabi SAW,
Tidak ada siapapun yang lebih bersabar atas gangguan yang dia dengar melebihi kesabarannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat tandingan untuknya, menganggapnya punya anak. Meski demikian, dia memberi makhluk-makhluknya ini berupa rezeki. Dia memaafkan mereka dan memberi kepada mereka dari hal-hal yang mereka butuhkan. Masya Allah. Allah as-sabur. Allah yang maha sabar. Luar biasa. Begitu banyak dosa orang-orang muslim saja. Yang begitu banyak Allah masih bersabar menghadapi. Masih memberi kita rezeki. Masih menghidupkan kita pada hari ini. Masih memberi kita kesempatan untuk bertobat atas dosa-dosa kita. Masih mengampuni dosa-dosa kita. Siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan yang kata para ulama ampunan-ampunan yang tidak pernah ada dilihat sebelumnya ampunan tersebut. Ampunan yang tidak pernah masuk di akal-akal manusia. Allahu akbar. Ya, makanya teman-teman sekalian dan seluruh pemirsa Ghazwa TV dimanapun antum berada, antum harus tahu dengan surah ini seharusnya kita sudah mengerti bahwa ikut serta merayakan perayaan hari raya Natal orang-orang Nasrani haram hukumnya. Haram hukumnya. Allah murka kepada mereka yang mengatakan Allah punya anak. Ya. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka berkata Allah Ar-Rahman itu punya anak. Ya. Mereka mengatakan Allah punya anak. Kalau kita memberikan selamat kepada mereka, berarti kita sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Masya Allah. Ya. Ingat teman-teman sekalian, orang Nasrani itu tidaklah merayakan kelahiran Nabi Isa sebagai seorang nabi, tidak. Saya ulang ya, orang Nasrani itu tidak merayakan Natal itu karena merayakan kelahiran Nabi Isa sebagai seorang nabi, tidak. Mereka merayakan kelahiran Nabi Isa itu atau Yesus itu sebagai apa? Sebagai Tuhan, bukan sebagai nabi, sebagai Tuhan. Ya, makanya kalau kita mengucapkan kepada mereka selamat ya atas kelahiran Tuhan kamu, berarti kita sudah menganggap ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita meridhoi perbuatan syirik, perbuatan kesyirikan mereka. Iya betul, kita toleransi. Memang toleransi. Toleransi tapi tidak membiarkan diri kita masuk dalam perayaan-perayaan mereka. Toleransi yang berarti membiarkan mereka mempunyai keyakinan seperti itu. Kita biarkan mereka punya keyakinan seperti itu. Kita tidak ganggu mereka. Itu toleransi namanya. Tapi toleransi yang kebablasan yaitu antum ikut-ikutan dalam perayaan mereka. Itu toleransi yang kebablasan. Sudah masuk ke dalam dosa. Ya. Kalau kita punya teman misalnya, ada teman-teman kita, ada punya atasan, punya bawahan, mereka merayakan, tidak mengapa. Ya, kita biarkan mereka merayakannya. Ya, kita biarkan mereka merayakannya, tidak ganggu mereka. Tapi untuk mengucapkan selamat atau ikut merayakan, maka ini sama saja dengan mendukung kegiatan mereka yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah murka kepada mereka, maka Allah pun murka kepada kita. Coba perhatikan teman-teman sekalian. Ada yang minum khamar, ada yang membunuh, ada yang berzina. Kita nggak datang sama mereka, selamat ya kamu sudah barusan minum khamar, selamat ya. Kita nggak mengucapkan gitu. Ya, happy khamar day nggak ada seperti itu. Ya, dia barusan membunuh orang, masya Allah keren banget, selamat ya. Nggak ada yang seperti itu. Ya, barusan mencuri uang orang, merampok uang orang misalnya. Ya, merampok uang negara. Orang-orang yang masuk KPK kita nggak mengatakan sama selamat ya kamu masuk sudah berhasil merampok negara. Nggak ada yang seperti itu. Ini dosa-dosa besar semua.
Dosa kesyirikan jauh lebih besar daripada itu. Bahkan konsekuensinya apa kalau kita berbuat syirik? Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita meninggal dunia tidak bertaubat dan kita akan kekal di neraka jahanam. Wa'udzubillah. Ya. Oleh karena itu, dosa ini jauh lebih besar. Kenapa kita malah mengucapkan selamat kepada mereka? Ya, akalnya di mana coba? Ya, enggak masuk di akal. Ya. Baik. Anda rasa demikian? Ini seluruh dari tafsir surah Al-Ikhlas. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada pertemuan akan datang dengan tafsir surah Al-Lahab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan kalimat alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Jazwa TV, media dakwah masa kini.